Di pagi yang masih berkabut, Giman Tolo mendorong gerobak cilok tuannya menyusuri jalan kampung. Rodanya berdecit setiap kali melewati batu kecil, seakan ikut mengeluh bersama hidupnya yang serba pas-pasan. Nafasnya terlihat mengembun di udara, sementara aroma kuah kacang yang mengepul dari panci kecil menjadi satu-satunya kehangatan yang ia punya. Giman tersenyum kecil, sebuah senyum yang meski sederhana namun selalu tulus sampai kadang membuat orang tak tega, atau justru ingin mengolok-oloknya. Sejak kecil, Giman memang dikenal terlalu polos. Ia percaya pada setiap kata orang, bahkan ketika mereka mencoba mempermainkannya. Ia tak pernah melawan, yang penting bisa jualan, katanya dalam hati. Pikirannya selalu kembali pada ibunya yang sakit di rumah, satu-satunya keluarga yang ia punya. Setiap butir cilok yang terjual adalah harapan untuk membeli obat, dan itu cukup untuk membuatnya tetap bergerak maju. Ketika melewati gang sempit, beberapa anak muda iseng memanggilnya. "Men, sini ciloknya, tapi gratis ya," kata salah satu dari mereka sambil tertawa keras. Giman hanya tertawa kikuk, memberikan beberapa tusuk cilok padahal ia tahu mereka tidak akan membayar. Tapi ia tidak sanggup menolak. Setelah mereka pergi, ia menunduk memandangi gerobaknya yang mulai kosong. "Nanti bisa jual lagi, mungkin," bisiknya lirih. Di balik kepolosannya, ada luka yang tidak pernah ia ungkapkan. Giman terbiasa ditertawakan, dipermainkan, bahkan direndahkan. Ketika orang lain marah, ia hanya memilih diam. Ketika orang lain mengeluh, ia memilih tersenyum. Dunia mungkin melihatnya sebagai lemah, tapi bagi Giman, itu hanyalah cara untuk bertahan. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan kecil yang perlahan tumbuh, perasaan bahwa hidupnya seharusnya tidak terus seperti ini. Saat tiba di pasar Cempaka, Giman berhenti sejenak. Hiruk-pikuk pedagang mulai memenuhi udara, namun ada hal lain yang membuatnya ragu melangkah. Di sudut pasar, berdiri nama yang paling ia takuti, Kang Gober, preman paling berkuasa, yang bahkan embusan angin pun enggan lewat dekatnya. "Aduh, semoga dia nggak lihat aku hari ini," gumam Giman sambil menelan ludah. Ia mulai membuka dagangannya dengan tangan gemetar. Para pedagang lain menyapanya, tapi tatapan mereka mengandung rasa kasihan. Mereka tahu Giman terlalu baik untuk pasar yang keras ini. Mereka tahu, cepat atau lambat, Giman pasti terseret badai yang diciptakan Kang Gober. Namun tak satu pun berani memperingatkannya secara langsung. Di pasar Cempaka, diam adalah cara selamat. Ketika Giman mulai meneriakkan dagangannya dengan suara lirih, lebih lirih dari biasanya, beberapa pembeli menghampiri. Untuk sejenak, wajahnya kembali cerah. Ia melayani mereka dengan senyum yang hampir seperti anak kecil. Dengan polosnya ia berkata, "Kuahnya pedas dikit ya, biar melek." Pembeli pun tertawa. Momen singkat itu membuat Giman merasa dunia tidak sepenuhnya kejam. Namun dunia bisa berubah dalam sekejap. Belum sempat ia menarik nafas lega, terdengar langkah sepatu berat menghantam lantai pasar. Suara yang cukup membuat semua orang berhenti bicara. Giman mematung, hatinya mencelos. Tanpa harus melihat, ia tahu suara itu milik siapa. Hari itu, tanpa ia sadari, hidup polosnya mulai bergeser menuju badai yang tidak bisa lagi ia hindari. Langkah berat yang menggema itu semakin dekat, membuat udara pasar serasa mengental. Para pedagang yang tadinya sibuk menawarkan barang langsung terdiam seperti patung. Bahkan suara ayam dan gerobak besi seolah menahan diri. Giman, yang masih memegang sendok pengaduk, merasakan tangannya gemetar tanpa bisa ia kendalikan. Ia menunduk, berharap keberadaannya tak terlihat, seperti anak kecil yang berusaha bersembunyi dari mimpi buruk. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi cahaya pagi yang jatuh ke arah gerobak ciloknya. Giman mengangkat wajah pelan dengan hati yang seperti diremas. Di hadapannya berdiri Kang Gober, bertubuh kekar, wajah penuh bekas luka, dan mata tajam yang tampak tidak mengenal kata maaf. Napas Kang Gober berat, terdengar seperti geraman. Semua yang melihat pasti tahu, ia bukan sedang dalam suasana baik. Giman Tolo," suara Kang Gober mengalun rendah, namun cukup membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Masih berani jualan di wilayah gue?" Giman ingin menjawab, namun tenggorokannya seperti terkunci. Kalimat sederhana itu terdengar seperti ancaman maut. Setetes keringat mengalir dari pelipisnya, jatuh tepat ke atas panci cilok yang masih mengepul. Kang Gober menyipitkan mata, lalu melihat gerobak Giman yang sederhana dan ringkih. Dengan satu gerakan kecil, ia mendorong bagian samping gerobak hingga bergoyang keras.
Kuah hampir tumpah. Giman spontan memegangnya, tetapi itu justru membuat ia terlihat semakin ketakutan. Para pedagang lain hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tak berani mendekat. Mereka tahu, dalam urusan ini bahkan napas pun harus hati-hati. Ada uang keamanan nggak? Tanya Kang Gober sambil menepuk-nepuk dada Giman. Tepukan itu keras, lebih seperti peringatan daripada sentuhan biasa. Giman mencoba menggeleng, namun gerakannya goyah. Ia hampir berkata jujur bahwa ia tidak punya uang lebih. Hasil jualan pagi itu baru cukup untuk membeli obat ibunya. Tetapi kata-kata itu tidak pernah berhasil keluar. Sebelum Giman sempat memberi jawaban, seorang pedagang tua dari kejauhan mencoba memanggil, "Gober, sudahlah." Kalimat itu belum selesai, namun Kang Gober sudah melayangkan tatapan mengancam ke arah sumber suara. Pedagang itu langsung terdiam seperti sedang dicekik oleh ketakutan. Gober memang tidak perlu berteriak untuk menciptakan teror, tatapannya saja sudah cukup untuk membuat lutut siapapun lemas. Giman menunduk lagi, melihat pantulan dirinya di kuah cilok, seorang lelaki lugu yang tidak punya kuasa apapun. Di saat itulah, rasa putus asa menelusup ke dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuasaan yang tak adil. Ia bertanya dalam hati, kenapa hidup harus sekejam ini? Namun ia tetap diam, karena diam adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk tetap selamat. Tanpa peringatan, Kang Gober meraih gerobak cilok Giman dan mengangkatnya sedikit, cukup untuk menunjukkan bahwa ia bisa menghancurkannya kapan saja. "Ingat, men," ujarnya dingin. "Di pasar ini, semua harus tunduk." Setelah itu ia mendorongnya kembali hingga gerobak bergetar hebat. Gober berjalan pergi, meninggalkan aroma ancaman yang tak kasat mata. Sementara itu, Giman hanya berdiri terpaku, dadanya sesak, seolah seluruh dunia sedang tumbang bersamanya. Setelah Kang Gober pergi, Giman masih berdiri kaku seperti patung yang kehilangan warna. Ia mencoba menarik napas, namun dadanya terasa begitu sesak seolah ada tali yang menjerat dari dalam. Para pedagang mulai kembali beraktivitas, tapi mereka melirik Giman dengan tatapan iba. Meski begitu, tak satu pun berani mendekat. Di pasar ini, menolong orang yang sedang diincar preman sama saja dengan menyiapkan lubang kubur untuk diri sendiri. Giman berusaha menguatkan lututnya yang bergetar, lalu perlahan mengaduk ciloknya kembali. "Harus tetap jualan, harus tetap," gumamnya lirih. Namun getaran tangannya membuat beberapa cilok jatuh ke sisi kompor. Ia memungutnya satu persatu, seolah itu adalah harapan terakhir yang tidak boleh dibiarkan tergeletak sia-sia. Dalam hati, ia mencoba menepis ketakutan, meski ketakutan itu seperti bayangan gelap yang terus mengikuti setiap geraknya. Belum 10 menit ia kembali berdagang, langkah-langkah berat itu muncul lagi. Suara yang sama, ritme teror yang sudah dikenalnya. Giman menegang. Seketika, tanpa menoleh pun ia tahu, Kang Gober kembali. Pedagang-pedagang di sekitar langsung menunduk, bahkan pura-pura sibuk agar tidak menjadi sasaran amarah. Angin yang lewat pun serasa berhenti bergerak. Kang Gober mendekati gerobak Giman dengan wajah yang lebih gelap dari sebelumnya. "Gue pikir lu udah ngerti," katanya dengan nada rendah namun tajam. "Tapi lu masih jualan." Giman hendak menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan, tetapi lagi-lagi mulutnya seperti terkunci. Suaranya hilang ditelan rasa takut yang menggumpal di kerongkongan. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri, keras dan panik. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, Kang Gober mengangkat kakinya dan, BRUAAK, menendang gerobak cilok itu dengan kekuatan penuh. Panci kuah terlempar, cilok berhamburan ke tanah, dan tusukan-tusukan kayu terpental seperti serpihan harapan yang hancur berantakan. Giman terpaku, matanya membesar tak percaya. Ia seperti sedang menyaksikan seluruh mimpinya diremukkan di depan mata, tanpa bisa berbuat apa-apa. Orang-orang di sekitar menjerit pelan, namun tetap tidak ada yang berani menghampiri. "Lain kali kalau gue bilang berhenti, ya berhenti," teriak Kang Gober sambil menuding wajah Giman. Ludahnya hampir mengenai pipi Giman, tapi pemuda lugu itu bahkan tidak bergerak menghindar. Ia hanya berdiri dengan wajah yang pecah, antara takut, marah, dan tercabik rasa tidak berdaya. Giman berlutut, tangannya gemetar saat mencoba mengumpulkan cilok yang berserakan. Tetesan kuah yang tersisa mengalir di tanah, bercampur dengan keringat dan air matanya yang tak lagi bisa ia tahan. Baginya, itu bukan sekadar dagangan. Itu adalah harapan untuk menyembuhkan ibunya. Itu adalah satu-satunya jalan hidup yang ia punya.
Melihatnya hancur begitu saja, ia merasa seperti sedang kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Sementara Kang Gober pergi sambil tertawa rendah, Giman hanya bisa menatap tanah dengan pandangan kosong. Pada momen itu, jauh di dalam luka yang menganga, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Bukan keberanian, bukan pula kebencian. Tapi sebuah rasa yang lebih halus namun jauh lebih kuat, tekad untuk tidak terus diinjak. Ia belum tahu bagaimana, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Giman mulai bertanya, sampai kapan aku harus diam? Sore itu, Giman pulang dengan langkah berat. Matahari hampir tenggelam, menyisakan warna jingga pucat di langit yang seolah turut merasakan kepedihannya. Gerobak ciloknya meringis seperti tubuh tua yang kehilangan tenaga, salah satu rodanya bahkan terseret karena bengkok akibat tendangan Kang Gober. Giman mendorongnya perlahan, menahan rasa perih yang masih mengendap di dada. Setiap langkah terasa seperti memikul beban yang tak terlihat. Saat sampai di depan rumahnya yang sederhana, ibunya sudah duduk di kursi bambu dengan selimut tipis di pundak. Meski sakit, wanita itu selalu menunggu Giman pulang. Senyumnya lembut, namun kali ini senyum itu langsung memudar ketika melihat kondisi gerobak anaknya. "Men, ada apa ini?" tanyanya dengan suara lirih namun penuh kekhawatiran. Giman terdiam, mencoba menahan tangisnya agar tidak terlihat. Namun ibunya mengenal wajah sedih anaknya lebih dari siapapun. "Masuk sini, cerita sama ibu," ujarnya sambil mengelus punggung Giman. Pemuda itu akhirnya duduk di lantai, lututnya lemas. Ia mulai menceritakan segalanya, tentang Kang Gober, tentang pemalakan, tentang tendangan yang menghancurkan dagangannya. Suaranya bergetar, sesekali terhenti oleh air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Ibunya mendengarkan tanpa menyela, meski matanya ikut berkaca-kaca. Usai mendengar semuanya, sang ibu menarik napas panjang. Ia memandang Giman dengan tatapan sedih namun tegas. "Men, kamu anak baik. Dari dulu ibu ajarin kamu buat nggak cari masalah," katanya dengan lembut. "Tapi, kalau orang jahat dibiarkan begitu saja, dunia ini nggak akan pernah jadi tempat yang baik. Kadang, kebaikan butuh keberanian." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya menghantam dada Giman lebih keras daripada tendangan Kang Gober. Giman menunduk. Dalam hatinya, ia ingin melawan, ingin berhenti diam. Tapi bagaimana? Ia hanyalah penjual cilok yang bahkan sering dibodohi anak-anak kampung. "Bu, Giman bisa apa? Orang lihat Giman aja ketawa," ucapnya lirih. Ibunya tersenyum, mengelus rambutnya pelan. "Keberanian bukan soal kuat atau lemah, men. Keberanian itu soal membela yang benar, meski kamu takut. Dan ibu tahu, di hati kamu, ada kebaikan yang jauh lebih kuat daripada pukulan siapapun." Kata-kata itu menusuk hati Giman. Ada hangat yang merambat perlahan, seperti semangat kecil yang mulai menyala dari bara. Ia merasa seakan ibunya sedang meniup api itu agar tumbuh. Namun di balik kata-kata itu, Giman juga melihat ketakutan. Ibunya takut ia terluka lagi. Takut ia tak pulang. Takut dunia luar melahap kebaikan anak satu-satunya itu. Namun ia tetap berkata jujur, karena ia tahu hidup tidak bisa lagi hanya diselesaikan dengan diam. Malam semakin larut, angin membawa suara daun yang bergesekan, seolah alam sedang mengantarkan pesan, badai belum berakhir. Giman menatap gerobaknya yang rusak dari sela-sela pintu. Di balik tatapan itu, ada rasa pedih, namun juga sesuatu yang baru. Sesuatu yang perlahan tumbuh dari kehancuran, tekad untuk berdiri, meski lututnya masih goyah. Di kamar kecilnya, sebelum memejamkan mata, kata-kata ibunya terus menggema dalam pikiran Giman. Kadang kebaikan butuh keberanian, ia menggenggam selimutnya, menahan napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ada jalan lain selain bersabar. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam dirinya, perubahan yang kelak akan membuat seluruh pasar Cempaka gemetar. Keesokan paginya, Giman bangun dengan mata yang masih sembab, namun ada cahaya kecil yang baru di dalam dirinya. Ia memperbaiki gerobaknya sebisanya, mengikat roda dengan kawat, merapikan panci yang penyok, dan membersihkan sisa-sisa cilok yang menempel. Walau bentuknya kini tak lagi sempurna, gerobak itu tetap sesuatu yang ia banggakan. Dengan napas panjang, ia mendorongnya kembali ke pasar Cempaka. Tapi kali ini, langkahnya tidak sepenuh kemarin, ada keraguan, namun juga dorongan dari kata-kata ibunya semalam. Di pasar, suasana terlihat sedikit lebih tenang, namun bisik-bisik tentang kejadian kemarin masih terdengar jelas.
Beberapa pedagang melirik Giman dengan tatapan iba bercampur kagum, mereka tahu betapa ia telah melalui hari yang berat. Ketika Giman hendak membuka jualannya, seorang pedagang tua, Pak Jabrik, menghampirinya. Wajahnya penuh keriput pengalaman, matanya tajam tapi hangat. "Men, kamu harus hati-hati. Gober itu bukan preman biasa," katanya pelan. Giman menelan ludah. "Pak, kenapa dia bisa segitu jahatnya? Kenapa orang-orang takut sekali sama dia?" tanyanya, suara lirih namun jelas mengandung rasa ingin tahu yang baru. Pak Jabrik menghela napas lama, seolah membuka kembali lembaran masa lalu yang sudah lama ingin ia kubur. "Karena Gober dulu bukan siapa-siapa," katanya. "Dia pernah jadi anak baik, sama kayak kamu dulu." Kalimat itu membuat Giman terdiam, sulit membayangkan Gober sebagai seseorang yang berbeda dari monster yang ia kenal sekarang. Pak Jabrik lalu bercerita, dulu Gober punya keluarga lengkap, kehidupannya biasa saja. Tapi setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan yang misterius, dia ikut kelompok kriminal dari kota seberang. Mereka diduga punya hubungan sama pejabat-pejabat desa. Sejak itu, Gober berubah, matanya dingin, hatinya keras. Dan orang-orang di belakangnya makin kuat. Giman, mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka, terkejut akan sisi lain sang preman yang tak pernah ia bayangkan. "Dia menguasai pasar ini bukan cuma dengan otot, men," lanjut Pak Jabrik. "Tapi dengan rahasia. Banyak pejabat yang takut padanya karena Gober tahu kebusukan mereka. Ada kesepakatan gelap, uang kotor, dan ancaman yang saling menahan." Suara Pak Jabrik bergetar, seolah menyimpan ketakutan yang masih belum hilang. Itu sebabnya tak ada yang berani melawan. Bukan hanya takut pada Gober, tapi pada bayangannya. Giman menatap tanah. Ia baru menyadari sesuatu, melawan Gober bukan hanya urusan dendam pribadi, bukan hanya tentang gerobaknya yang ditendang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Ia seperti berdiri di tengah hutan gelap penuh jebakan. Tapi justru karena itulah, kata-kata ibunya kembali bergema kuat, jika orang jahat dibiarkan, dunia tak akan jadi baik. Ada dentuman kecil di dadanya, sebuah keberanian yang masih rapuh, namun tumbuh. Pak Jabrik menepuk bahu Giman. "Aku ceritakan ini bukan untuk menakutimu. Tapi supaya kamu tahu, perlawananmu kemarin bukan hal kecil. Bahkan bisa jadi awal perubahan. Tapi ingat, men, jalan ini nggak mudah." Giman mengangguk pelan. Ada rasa takut, tentu saja. Tapi kini, ketakutan itu berdampingan dengan sesuatu yang lebih mengejutkan dirinya sendiri, rasa peduli pada orang-orang di pasar ini, dan keinginan untuk tidak lagi menjadi korban. Saat angin siang bertiup membawa aroma kacang dan debu pasar, Giman menatap gerobaknya yang sederhana. Dari kejauhan, Gober belum terlihat, tapi bayangannya selalu terasa. Meski begitu, untuk pertama kali, Giman tidak hanya berharap hari ini akan aman. Ia mulai berharap hari-hari ke depan bisa berubah, dan mungkin ia bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Sebuah tekad kecil tumbuh di dalam hatinya, perlahan tapi pasti, seperti bara yang menunggu angin untuk menjadi api. Siang itu, setelah mendengar cerita panjang dari Pak Jabrik, Giman berdiri lama di depan gerobaknya. Angin pasar mengibaskan apron lusuh yang ia pakai, seakan menguji keteguhan hatinya. Ia memandangi panci kuah yang sudah ia isi ulang dengan bahan seadanya. Tangan Giman bergetar, namun bukan lagi karena takut, melainkan karena ia menyadari bahwa setiap tusuk cilok yang ia buat hari itu mungkin menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari nasibnya sendiri. Hari itu, ia tidak hanya berniat berjualan. Ia berniat berbuat sesuatu. Dengan keberanian kecil yang baru tumbuh, Giman memulai langkah sederhana. Ia menyiapkan beberapa tusuk cilok dan memberikannya secara gratis kepada para pedagang yang pernah juga menjadi korban pemerasan Kang Gober. "Ini, buat Bapak. Buat semangat," katanya pada seorang pedagang sayur yang sering kehilangan dagangannya karena ulah Gober. Pedagang itu terkejut, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk dalam diam. Tak ada kata-kata besar, namun ada rasa hangat yang mengalir. Dalam hitungan jam, kabar tentang aksi kecil Giman menyebar di seluruh sudut pasar Cempaka. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang penjual cilok yang polos memulai perlawanan yang tidak pernah mereka berani lakukan. Para pedagang mulai mendekat, membeli dagangannya, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya membeli cilok, mereka mendukung harapan. Giman tidak tahu, tapi ia sedang menjadi simbol keberanian baru bagi mereka. Salah satu ibu pemilik warung nasi menghampirinya dan berkata pelan, "Men, kamu hati-hati, ya.
Tapi, terima kasih. Sudah lama pasar ini butuh orang yang berani meski cuma sebutir cilok. Giman tersenyum, meski senyum itu penuh gugup. Ia tahu risikonya, ia tahu Gober bisa kembali kapan saja. Namun rasa takut itu kini tidak sebesar kemarin. Ia tidak lagi merasa sendirian. Sore harinya, ada kejadian yang mengejutkan. Sekelompok anak muda yang dulu sering meminta cilok gratis mendatanginya. Giman sudah bersiap diminta lagi, tapi alih-alih mengolok, mereka malah menunduk. "Maaf ya, men, kemarin kami salah," kata salah satu dari mereka. "Kami dengar apa yang terjadi. Mulai sekarang, kalau Gober cari masalah, kami nggak bakal tinggal diam." Kata-kata itu membuat dada Giman hangat dan matanya memerah, persis seperti kuah cilok pedas yang ia masak. Meski dukungan mulai mengalir, Giman tahu bahwa langkahnya belum melawan Gober secara langsung. Namun ia mulai memahami satu hal, perlawanan tidak selalu dimulai dengan bentrokan, kadang dimulai dari keberanian memberi sepotong kebaikan di tengah ketakutan. Cilok gratis yang ia bagikan mungkin terlihat kecil, tapi di pasar yang dikuasai teror, itu bagaikan percikan api yang menyala perlahan. Menjelang malam, ketika pasar mulai lengang, para pedagang duduk bersama Giman di dekat gerobaknya. Mereka berbicara tentang hidup, tentang susahnya berjualan, tentang anak-anak yang harus disekolahkan. Suasana itu, kehangatan yang lama hilang dari pasar, membuat Giman semakin yakin bahwa ia tidak boleh berhenti. Ia merasa seperti menemukan keluarga baru di tengah hiruk-pikuk yang selama ini hanya memberinya beban. Namun di balik semua itu, ada satu bayangan gelap yang mengintai. Di ujung pasar, seseorang mengamati dari kejauhan, seorang anak buah Gober yang memperhatikan setiap tindakan Giman dan semua orang yang mendukungnya. Ia tersenyum tipis sebelum pergi. Giman tidak melihatnya, para pedagang tidak menyadarinya, tapi jelas, kabar kebangkitan kecil ini akan sampai ke telinga Gober, dan badai pasti akan datang. Malam itu Bukit Rantai diliputi kabut pekat, seolah alam pun menahan napas menyaksikan langkah Giman yang semakin dalam masuk ke teritori musuh. Hanya cahaya redup lampu Petromax yang menggantung di beberapa titik menandakan bahwa tempat ini jauh dari kata aman. Giman bisa merasakan tanah di bawah kakinya bergetar pelan, bukan karena gempa, tapi karena ketakutannya yang perlahan berubah menjadi tekad bulat. Ia tahu anak buah Kang Gober mungkin sudah mengintai sejak ia menaiki bukit ini. Namun ia tak mundur, karena ia sudah melihat terlalu banyak nyawa melayang. Sementara itu, di balik reruntuhan gudang tua yang terbengkalai, beberapa lelaki berwajah garang sedang memberi sinyal lewat senter melingkar. Itu adalah tanda bahwa target mereka, si penjual cilok murahan, yang tiba-tiba jadi ancaman, sudah masuk perangkap. "Jangan remehkan dia," bisik salah satu dari mereka, "dia sudah bikin Kang Gober murka." Wajah mereka menegang. Mereka tahu, gagal malam ini berarti tubuh mereka akan terapung di sungai esok pagi. Giman melangkah pelan, menajamkan pendengarannya. Di balik keheningan, ia bisa merasakan ada yang salah, suara napas yang terlalu teratur, ranting patah yang bukan karena angin, dan aroma minyak tanah yang menusuk. Dadanya berdegup cepat, tapi bukan karena takut. Rasanya justru seperti tubuhnya menolak memaafkan apapun yang dilakukan geng itu. "Kalau malam ini adalah akhirku," gumam Giman pelan, "aku pastikan aku jatuh bukan sebagai pengecut." Tepat saat Giman menunduk untuk memperhatikan jejak kaki yang mencurigakan, sebuah bola api melesat dari atas bukit dan meledak tak jauh darinya. Ledakannya membuat tubuh Giman terhempas, telinganya berdenging, dan pandangannya kabur sejenak. Namun sebelum ia bisa bangkit, sosok-sosok berpenutup muka keluar dari balik reruntuhan membawa senjata tajam dan pentungan besi. Mereka mengurung Giman dalam lingkaran seperti burung yang sudah dipatahkan sayapnya. "Akhirnya ketemu juga," ujar salah satu dari mereka dengan suara dipenuhi arogansi. Kang Gober berpesan, "Jangan biarkan dia mati cepat." Ancaman itu membuat Giman justru tersenyum pahit. Dalam hatinya ia teringat wajah-wajah orang kampung yang menderita. Dan, pada saat itu, ketakutan yang tersisa dalam dirinya benar-benar lenyap. Serangan pertama datang dari kanan, sebuah pentungan logam mengarah ke kepala. Giman menunduk tepat waktu dan balas menghantam tulang kering si penyerang dengan tongkat ciloknya yang kini diperkuat besi. Bunyi retaknya terdengar jelas. Pria itu jatuh berteriak, tapi yang lain tidak memberi jeda. Dua orang melompat bersamaan, menghunus pisau. Giman berputar, menangkis, dan menghantam tengkuk salah satu dari mereka. Darah memercik, menodai tanah bukit. Namun jumlah mereka terlalu banyak.
Dari belakang, sebuah pukulan keras menghantam punggung Giman, membuatnya tersungkur. Napasnya terputus, tubuhnya gemetar. Ia mencoba bangkit tapi dua kaki menekan punggungnya, memaku tubuhnya ke tanah dingin. "Hancurkan dia sekarang!" teriak salah satu dari mereka. Dalam sekejap, Giman dikeroyok, dipukuli tanpa ampun, ditendang dari segala arah hingga darah mengalir dari pelipisnya. Dalam kabut kesakitan itu, Giman melihat sesuatu, cahaya kecil seperti kunang-kunang, tapi lebih terang. Ia menyipitkan mata. Bukan cahaya, melainkan seseorang berdiri di kejauhan, membawa senter besar, menyorot ke arah mereka. "Hei, lepasin dia!" Suara itu menggema di bukit. Para preman terkejut sesaat, menoleh, memberi Giman peluang sekecil lubang jarum. Dan Giman tahu, di dunia ini, peluang sekecil apapun bisa jadi nyawa. Cahaya senter itu menembus kabut tebal bukit rantai, memecah kegelapan yang selama ini menjadi wilayah Kang Gober. Para anak buahnya sontak terhenti seolah tak siap dengan kehadiran siapapun di tempat terlarang itu. Giman yang setengah tersungkur merasakan tekanan di punggungnya mengendur, meski napasnya masih terengah akibat serangan beruntun. Dari kejauhan, langkah seseorang terdengar jelas, pelan, namun penuh keberanian. Langkah yang tidak dimiliki orang biasa ketika berhadapan dengan preman paling bengis di wilayah itu. "Lepasin dia!" Suara itu kembali menggema, kini lebih dekat. Para preman saling memandang, tidak yakin apakah mereka harus kabur atau menyerang. Salah satu dari mereka menyalak, "Siapapun lo, minggir. Ini urusan Kang Gober." Namun suara itu terdengar goyah, tanda ia sendiri tak yakin dengan ancamannya. Keheningan menguasai bukit selama beberapa detik, sebelum sosok tersebut masuk ke lingkaran cahaya kabut. Ternyata dia adalah Pak Darpin, pemilik warung tua di ujung jalan kampung. Lelaki yang selama ini dianggap terlalu penakut untuk melawan siapapun, apalagi geng Kang Gober. Namun malam itu ia hadir dengan wajah penuh tekad, memegang sebuah tongkat kayu panjang yang tampak sudah lama ia simpan. "Aku sudah cukup melihat penderitaan orang kampung," katanya lirih, tapi tegas. "Kalian semua sudah melewati batas." Para preman tidak menyangka seorang lelaki tua akan menentang mereka secara terang-terangan. Dua di antara mereka maju hendak mengintimidasi Pak Darpin, namun sebelum mereka sempat mengangkat tangan, lelaki itu menghantam batang tongkatnya tepat di lutut salah satu dari mereka. Retakan keras terdengar, dan preman itu jatuh menjerit. Sontak kelompok preman mundur selangkah, tidak percaya bahwa orang setua itu mampu mematahkan lutut seseorang dengan satu tebasan. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Giman. Dengan sisa tenaga yang masih ia punya, ia menggulingkan tubuh dan menendang keras kaki salah satu preman yang tadi menginjaknya. Orang itu terjatuh, membuat lingkaran pengepungan runtuh seketika. Meski tubuhnya gemetar, Giman memaksakan diri bangkit sambil memegang tongkat ciloknya yang sudah berlumur darah dan tanah. "Kalian pikir kalian bisa hancurkan aku?" ucap Giman sambil terbatuk darah. "Belum malam ini." Bentrok pecah kembali. Kini Giman dan Pak Darpin bertarung berdampingan, bagai dua generasi yang akhirnya melawan kezaliman yang sama. Para preman yang tersisa menyerang secara membabi buta, tapi kekacauan membuat mereka kehilangan koordinasi. Giman menghantam rahang salah satu preman hingga tubuhnya terpental, sementara Pak Darpin menangkis serangan lain dengan tongkatnya yang kokoh. Kabut bukit rantai berubah menjadi arena tempur, penuh teriakan, dentuman kayu, dan angin malam yang membawa bau darah. Namun jumlah lawan jauh lebih banyak. Setelah beberapa menit bertarung, Giman kembali dipukul di bahu, membuat tubuhnya terhuyung keras. Pak Darpin pun semakin kelelahan, napasnya mulai pendek. Ketika salah satu preman mengayunkan pisau ke arah leher Pak Darpin, Giman berteriak dan melompat menahan serangan itu dengan lengannya sendiri. Luka terbuka lebar, darah mengalir deras. "Giman!" teriak Pak Darpin panik. Dengan sisa tenaga, Giman memutar tongkatnya dan menghantam keras pelipis penyerang itu, menjatuhkannya seketika. Namun tubuh Giman sendiri roboh, lututnya tak mampu lagi menopang. Ia terbaring di tanah, menatap langit kelam yang terus berputar dalam pandangannya. Di kejauhan, suara langkah yang berat, teratur, dan mengintimidasi mulai terdengar. Para preman langsung memisahkan diri dan membuat barisan. Pak Darpin menoleh, wajahnya pucat. Sosok itu muncul dari balik kabut seperti bayangan setan yang baru bangun dari tidurnya. Tubuh besar, suara langkah yang berat, dan aura kekejaman yang tak butuh perkenalan. Kang Gober telah datang. Kang Gober melangkah perlahan namun pasti,
setiap hentakan kakinya membuat tanah bukit rantai seperti ikut bergetar. Sorot matanya yang tajam memantulkan cahaya senter Pak Darpin, membuat wajahnya tampak seperti monster yang baru keluar dari neraka. Anak buahnya langsung memberi jalan, seolah kehadirannya adalah hukum alam yang tak boleh ditentang. Jadi ini dia, gumam Kang Gober dengan suara berat, menatap tubuh Giman yang berusaha bangkit meski lututnya gemetar. Penjual cilok yang beraninya melebihi otaknya. Pak Darpin berdiri di depan Giman, memposisikan tubuhnya sebagai perisai. Kang Gober, cukuplah. Kau sudah buat kampung menderita. Malam ini, hentikan semua ini. Suaranya tegas, tapi getaran di tangannya tidak bisa ia sembunyikan. Kang Gober justru tertawa rendah, tawa yang menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Kau pikir dua orang renta dan hampir mati bisa menghentikan aku? Kalian ini bukan pahlawan, hanya serangga. Giman mengangkat wajahnya yang penuh luka, memuntahkan darah ke tanah, lalu menatap tajam ke arah Kang Gober. Serangga, bisa saja menggigit sampai berdarah, ucapnya dengan napas terputus-putus. Ucapan itu membuat Kang Gober menghentikan tawanya. Diamnya jauh lebih mengerikan daripada caciannya. Dalam beberapa detik hening, hanya suara angin dingin yang terdengar menyapu bukit. Tanpa peringatan, Kang Gober melesat maju dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan tubuh besarnya. Tinju raksasanya menghantam tongkat Pak Darpin dengan keras. Bunyi retakan kayu menghantui udara. Tongkat itu patah, dan Pak Darpin terlempar beberapa meter, terguling di tanah sambil menahan rasa sakit di dadanya. Giman berusaha bangkit untuk membantu, namun tubuhnya seakan tak mau bekerja sama. Kang Gober kemudian menoleh ke arah Giman, melangkah mendekat dengan langkah berat yang mematikan. Kau sudah mengacak-acak daerahku. Kau buat anak buahku takut. Kau buat nama besar Gober seperti bahan lelucon. Dan sekarang, ia mencengkeram leher baju Giman dan mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Aku akhiri semuanya malam ini. Giman merasakan napasnya tersengal, dunia berputar, namun matanya tetap menatap tajam tanpa rasa takut. Tiba-tiba Pak Darpin, meski terhuyung dan nyaris roboh, menjerit, Giman. Ingat, almarhum ayahmu, dia selalu bilang, lelaki boleh kalah, tapi tidak boleh menyerah. Kalimat itu, seperti cambuk yang menghantam hati Giman. Ingatan itu, yang selama ini ia kubur, muncul kembali, bayangan ayahnya yang dahulu melawan preman demi melindungi kampung, dan berakhir tewas dipukuli orang-orang bayaran, orang-orang yang dipimpin oleh Kang Gober. Emosi itu meledak. Dengan segenap tenaga terakhir yang tak ia tahu masih ia punya, Giman memukul lengan Kang Gober berkali-kali. Serangannya tidak cukup kuat untuk membuat Kang Gober terjatuh, tapi cukup untuk membuat cengkeraman itu terlepas. Giman jatuh tersungkur, napas terengah, namun matanya dipenuhi amarah yang mendidih. Kau, bunuh ayahku, ucap Giman lirih namun jelas, membuat Kang Gober terdiam sejenak. Para preman di sekitar menahan napas. Kabut bukit rantai seolah berhenti bergerak. Giman bangkit, perlahan, penuh rasa sakit, namun dengan tekad yang jauh lebih kuat dari tubuhnya. Malam ini, aku bukan cuma melawan untuk diriku, katanya dengan suara bergetar namun mantap. Aku melawan untuk semua orang yang kau hancurkan. Kang Gober merenggangkan kedua tangannya, ekspresinya berubah menjadi buas. Kalau begitu, mari kita selesaikan semuanya. Pertarungan pamungkas pun dimulai. Pertarungan itu dimulai tanpa aba-aba. Kang Gober maju seperti banteng liar, tinjunya yang sebesar balok menghantam tanah tempat Giman berdiri beberapa detik sebelumnya. Debu dan batu beterbangan, menciptakan ledakan kecil yang memaksa Giman mundur terseret. Tubuh Giman sudah penuh luka, tapi sorot matanya jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Ia tahu betul, inilah momen yang menentukan apakah kampungnya bebas, atau hancur selamanya. Kang Gober menyerang lagi, kali ini lebih cepat. Giman mengangkat tongkat ciloknya, yang bahkan sudah bengkok dan retak, untuk menahan pukulan itu. Dentuman keras terdengar, tongkat itu patah menjadi dua bagian, dan Giman terpental menghantam batang pohon. Napasnya terhenti sejenak, paru-parunya serasa diremas. Namun saat ia membuka mata, ia melihat Pak Darpin yang sudah merangkak bangun, menatapnya dengan wajah penuh keteguhan. Giman, berdirilah. Kau satu-satunya harapan, bisiknya pelan. Kata-kata itu kembali menyalakan api di dalam diri Giman. Ia meraih salah satu pecahan tongkatnya, ujung besi yang dulu ia pasang sendiri, dan bangkit meski kedua kakinya bergetar hebat. Kang Gober mendekat dengan tawa pendek, kau masih mau berdiri. Sudah cukup, mati saja.
Tangan besar itu meraih leher Giman, tapi Giman menghindar tepat waktu dan menusuk lengan Kang Gober dengan pecahan tongkat. Darah menyembur, membuat raksasa itu meraung marah. Amukan Kang Gober semakin brutal. Ia mengayunkan tinju dan tendangan tanpa pola, seperti hewan buas yang kehilangan akal. Giman terus menghindar dengan sisa refleks terakhirnya, namun beberapa pukulan tetap menghantam tubuhnya. Kepala Giman berputar, kupingnya berdenging, tapi di antara dering itu ia mendengar sesuatu, suara langkah-langkah kecil dari bawah bukit, suara orang-orang kampung yang selama ini takut. Mereka datang, berkumpul, membawa obor, membawa semangat. Bukan untuk bertarung, tetapi untuk menyaksikan akhir dari teror. Kehadiran mereka membuat Kang Gober menoleh dengan marah. "Apa kalian mau lihat aku habisi pahlawan palsu ini?" teriaknya lantang. Namun suara itu kembali dibalas oleh keheningan tegang. Warga kampung hanya menatap, bukan dengan takut, tapi dengan harapan pada satu orang, Giman. Bahkan Pak Darpin, dengan tubuh compang-campingnya, berdiri di barisan depan. "Giman, kami semua di sini," katanya sambil menahan sakit. "Kau tidak sendirian." Dukungan itu membuat dada Giman terasa panas, bukan luka, tapi keberanian yang mengalir kembali. Ia memegang kuat pecahan tongkat besinya, mengatur napas, lalu menatap Kang Gober dengan tatapan yang tidak pernah dimiliki siapapun yang melawan preman itu sebelumnya. "Jika malam ini ada yang mati," ujar Giman dengan suara serak dan mantap, "itu bukan aku." Kang Gober menerjang. Giman menunggu tepat pada detiknya. Ketika tinju raksasa itu melayang ke arah wajahnya, Giman merunduk ke samping, memutar tubuh, dan dengan seluruh kekuatan terakhir yang dimilikinya, ia tancapkan pecahan tongkat besi itu tepat ke rusuk Kang Gober. Raungan keras mengguncang bukit. Raksasa itu tersungkur berlutut, tidak percaya bahwa tubuhnya yang dulu tak tertembus sudah berkhianat pada dirinya. Giman, meski hampir jatuh pingsan, berdiri tegap di depan orang-orang kampung. Kang Gober mencoba bangkit lagi, tapi tubuhnya roboh untuk terakhir kalinya, wajahnya menghantam tanah basah Bukit Rante. Hening melanda, angin seolah berhenti meniup kabut. Selama beberapa detik, dunia tak bergerak. Lalu, warga kampung bersorak. Getarannya mengalir hingga ke jantung Giman yang hampir berhenti berdetak. Ia menatap ke langit, menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Kekuasaan Kang Gober telah runtuh. Dan semua itu dimulai dari seorang penjual cilok, yang berani melawan.